Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, wabil khusus Ibu Bupati Umi Ajizah dan seluruh jajaran Forkompinda yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW yang bertempat di desa Purbasari, Perobok Selatan, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Tegal rahimakumullah. Tugu bantal, bagule perawan, perawane ayu, bokonge lemu. Hai orang Tegal yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Atas izin Allah, siang hari ini kita semuanya bisa berkumpul di MKP, Majelis Kebon Pring, dengan suasana yang sangat romantis. Siang hari seharusnya panas, alhamdulillah suasananya adem, betul. Tentunya kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan suasana sejuk ini menggambarkan sejuknya hatinya orang Tegal. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam satu kesempatan baginda Nabi pernah bersabda, amaroni Rabbi sab'an, Tuhanku pernah memerintahkan kepadaku untuk melakukan 7 hal. Salah satunya apa? Amaroni Rabbi an uksira qawla la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk memperbanyak mengucapkan kalimat la haula. Bapak Ibu, ini menjadi sunnah dan amalan baik. Manakala la haula ini Anda baca setiap habis asar sampai sebelum matahari terbenam, gak usah banyak-banyak, cukup 100 kali, maka Allah akan mudahkan semua urusannya, Allah akan kabulkan semua doanya, Allah akan berikan jalan keluar dari dan solusi dari semua masalahnya. Jadi habis asar sebelum matahari terbenam Anda baca 100 kali, dengan disambi nyapu boleh, disambu masak boleh, ngeroki bojone boleh. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kenapa ini disunahkan untuk dibaca? Kalimat ini merupakan pengakuan bahwa kita lemah, Allah yang kuat. Bahwa kita tidak mampu, Allah yang mampu. Bahwa kita tidak bisa, Allah yang bisa. Termasuk, mohon maaf, kita hari ini bisa berkumpul atas wasilah supporting dari panitia. Panitia mampu menyelenggarakan acara ini tentunya
karena diizinkan oleh Allah yang maha mampu. Jadi kalau sesuatu telah Allah izinkan, seberat apapun akan menjadi mudah. Tapi sesuatu yang tidak Allah izinkan, semudah apapun menjadi berat. Bukankah kita diingatkan dengan dua peristiwa besar yang ada di Indonesia? Satu, seorang pengamen jalanan, anak kecil, bukan siapa-siapa, tahu-tahu viral di TikTok, dipanggil oleh istana, menjadi terkenal. Siapa? Farel Prayoga. Allah mampu menjadikan bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa. Allah mampu menjadikan orang yang nggak tahu siapa dia tahu-tahu di atas panggung. Nah ini siapa ini? Bentuknya kayak Wiro Sableng. Allah izinkan naik panggung, walaupun berdiri yang di belakang protes. Ingat, mereka datang pengen lihat wajahku, tidak pengen melihat bokong ya. Allah izinkan. Tapi di satu sisi juga Anda lihat seorang yang berpangkat, punya pangkat dan jabatan, bahkan jenderal bintang 2, dia punya kuasa, punya segala-galanya, tetapi ketika Allah ingin menjatuhkan dan mencabut kuasanya, begitu mudah Allah melakukannya. Siapa? Semangat temen ya. Artinya apa? Sangat mudah bagi Allah memberikan kuasa kepada yang dikehendaki, dan sangat mudah bagi Allah mencabut kuasa bagi yang dikehendaki. Kalau Allah menghendaki, tadinya di atas panggung langsung minggat turun ke bawah. Akhirnya dia malu juga. Dua pelajaran ini, satu, seorang anak yang bukan siapa-siapa diangkat derajatnya oleh Allah. Satu kondisi, orang yang penuh kuasa dicabut kuasanya oleh Allah. Di sini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Maka kenapa di Al-Quran banyak banget kalimat yang berbunyi afala ta'qilun, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita diperintah oleh Allah untuk mengambil pelajaran dari semua keadaan. Dan ternyata dia datang lagi. Itulah keadilan Allah. Sama-sama pakai belangkon, sama-sama rambutnya gondrong. Tetapi sorry, kita hidup di atas bumi yang sama, tapi di atas takdir yang berbeda. Ya beda ya. Sama-sama di atas panggung kan amplopnya beda. Kan aku ganteng, kamu merongos. Itu bagiannya guys. Selalu ala Nabi Muhammad. Jadi kalau Allah kemudian ada mau, enteng bagi Allah. Itulah alasan kenapa bagi kita semuanya diperintah oleh Allah ketika habis sholat menjadi amaliyah para kiai dan santri, membaca satu ayat, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ini bisa dibaca kiai, bisa dibaca santri, boleh dibaca Ibnu IPPNU, boleh dibaca Ansor, dibaca Banser, boleh dibaca Fatayat, dibaca Muslimat. Saya itu membedakan Fatayat sama Muslimat, nggak perlu lihat seragamnya. Sego berkat rasane nikmat, sayur gandum, sego gandum, sayure asem. Beda Fatayat karo Muslimat, Fatayat parfum, Muslimat balsem.
Kata Bu Umi bukan balsem Gus, fresh care. Ayat ini menggambarkan apa? Dulu kalau almarhum Ki Ento Susmono saya kasih terjemah ayat ini untuk lakon wayang, judulnya apa? Jalmo tan keno kiniro. Ini bancer kok katanya gak temen siapa ya? Bancer aja lemu-lemu. Masa bancer sama kayaknya badannya bagus kiainya. Nanti bukan kamu yang ngawal aku ngawal kamu. Bancer perutnya ya Allah. Jangan gede-gede. Di rumah sakit Yogyakarta disebutkan bahwa laki-laki yang perutnya besar biasanya burungnya kecil. Katanya gede mau kecil kan. Jalmo tan keno kiniro. Ayat ini mengajarkan kepada kita apa? Kita nggak boleh pesimis dengan keadaan yang hari ini kita hadapi. Jadilah pribadi yang optimis, yang mempunyai visi misi yang jelas untuk menatap masa depannya. Karena itulah yang diajarkan oleh baginda. Maka kenapa kita diperbanyak membaca doa Allahumma la mani'a lima aqtaita wala mu'tiya lima manakta wala radda lima qadaita wala yang fa'udal jad minkal jad. Coba dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la mani'a lima aqtaita wala mu'tiya lima manakta wala radda lima qadaita wala yang fa'udal jad minkal jad. Bumi, saya mau cerita ayat ini, mohon maaf, doa ini saya berikan kepada almarhum Ki Entus pas pilkada pertama kali ketika Ki Entus dan Bu Umi dinyatakan kalah. Pada hitungan cepat Ki Entus dan Bu Umi waktu itu dinyatakan kalah, selisih sampai 4-7% kalau nggak salah waktu itu. Saya berada di Sanggar Satrio Laras. Saya bilang sama Ki Entus, beliau lagi ngelukis gambar wayang. Saya bilang, kamu nggak usah ke andilau. Apa itu? Antara dilema dan galau. Kalau saya lihat kamu gegana, gelisah, galau, merana. Saya bilang, takdir Allah itu tidak bisa dikalahkan oleh survei cepat, oleh hitung cepat. Kacangkapnya ngapa ya? Oh, ada janda di sini. Kamu jangan diseto. Terus tua kemana? Terus akhirnya apa? Selepas sholat maghrib, saya kasih ayat ini sama almarhum Ki Entus. Gue mau iki dibaca sama dia. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'udal jad minkal jad. Di Lauhil Mahfuz itu sudah tertulis Tegal Kiai bupatinya siapa. Kamu gak usah khawatir, rekayasa manusia itu akan kalah dengan rekayasanya Allah. Apa manu? Santai meteng ya, Bro. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Sebaik apa makarnya manusia, sebaik apapun rekayasa manusia, tidak akan pernah mengalahkan rekayasanya Allah. Sudah kamu yakin kalau memang bupati pasti jadi, kalau enggak galang lagi. Saya bilang, dan alhamdulillah kemudian takdir Allah tidak bisa dikalahkan oleh rekayasa manusia. Ternyata Allah menakdirkan waktu itu Ki Entus Susmono dan Bu Umi menang di pilkada, betul? Itu bukan karena Ki Entus hebat, bukan karena Bu Umi ketua muslimat, tapi karena memang Allah sudah mengendaki. Sama halnya begini,
Semua orang dulu mencaci maki, menghina, mencaci, membuli Gus Miftah gara-gara pengajian sama telembuk. Dianggap tidak pantas. Telembuknya pekerjaannya apa? Bakul empal brewok. Semua orang pengen menjatuhkan, semua orang mengintimidasi, semua orang mencaci. Tapi kalau Allah sudah menghendaki, cacian itu tidak akan pernah menyurutkan langkah kaki. Betul. Faktanya 1 menit saya sholawatan di klub malam merubah mindset orang-orang yang ada di Eropa, bahwa ternyata Islam itu asik, tidak menakutkan, tidak nakut-nakuti, tapi justru penuh kasih sayang dan mencintai. Akhirnya apa? Waktu itu saya dapat undangan untuk keliling Eropa oleh masyarakat di Eropa karena menganggap pengajian Gus Miftah aneh. Ngaji kok bersama telembuk, rahimakumullah. Dan salah satu prestasi Ki Entus sama Bu Umi di periode awal waktu itu adalah dengan penutupan lokalisasi apa namanya Bu? Peleman, yang di dalamnya banyak pelem yang menyenangkan, namanya Pelembuan. Kalau di Jogja namanya mbak-mbak itu bakul kerotok. Apa kayak kerotok? Pakan manuk. Manuknya siapa? Manuknya Rika. Maning perempuan. Rupanya masaknya temen ya. Selalu ala Nabi Muhammad. Sama halnya kemarin saya di Mabes Polri, saya bilang ini adalah cara Allah menyelamatkan lembaga kepolisian. Apa? Kebusukan di lembaga kepolisian dibuka oleh Allah. Yang bisa buka bukan manusia tapi Allah. Bukan karena Allah jahat dengan polisi, salah, tapi justru Allah sayang sama polisi. Bagaimana cara menjaganya? Orang-orang busuk disingkirkan dari lembaga kepolisian, betul? Kalau kejahatan itu sudah terlalu besar, maka yang berbicara adalah campur tangan Tuhan. Akhirnya apa? Orang-orang busuk skenario-nya dibuka oleh Allah. Cuman saya pesan satu sama warga Tegal, jangan gebiah uyah seolah-olah semua polisi kayak Sambo. Betul Bu? Ini cara Allah. Kalau kemudian Allah berkehendak, coba Anda lihat, manusia itu mampu karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Kalau memang manusia mampu, seringkali saya bilang seharusnya guru itu anaknya paling pintar, Mas. Kalau memang manusia itu mampu. Kenapa? Karena guru pekerjaannya memintarkan anak orang lain. Tapi faktanya banyak guru yang anaknya goblok. Berarti apa? Guru nggak mampu, kecuali Allah mampukan. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya dokter itu badannya paling sehat. Kenapa? Karena dokter pekerjaannya menyehatkan orang lain. Tapi faktanya banyak dokter yang sakit. Saya punya teman di Jogja, dokter spesialis THT, telinga, hidung, tenggorokan. Orangnya malah budek. Angel. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Polisi itu rumahnya paling aman. Kenapa? Karena polisi pekerjaannya mengamankan rumahnya orang. Tapi buktinya malah polisi sendiri tidak aman. Faktanya ada polisi ditembak polisi di rumahnya polisi. Berarti polisi juga tidak mampu mengamankan dirinya sendiri kecuali Allah mampukan, betul? Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Dukun itu istrinya paling cantik. Kenapa? Wong dukun pekerjaannya menjual pelet dan pengasihan. Tapi buktinya banyak dukun yang istrinya merongos. Berarti pelet dan pengasihannya tidak terbukti. Satu lagi untuk warga sini, kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa?
kuli bangunan itu rumahnya paling bagus. Kenapa? Karena kuli bangunan pekerjaannya membuatkan rumah orang. Tapi faktanya banyak warga sini kuli bangunan gak punya rumah. Betul? Berarti raih sama apa? Makanya kemarin saya bilang sama Mas Haryo, anaknya Mas Entus yang sekarang wayang santri. Dulu ketika abahmu wayangan jadi orang terkenal, Gus Miftah hanya menjadi penonton. Ki Entus Susmono setiap kali mau wayangan SMS saya, Gus saya minta hadis ini. Saya support sistem untuk almarhum Ki Entus. Saya temani dia wayangan. Saya menjadi penonton, dia menjadi pemain. Tapi kalau kemudian Allah kehendaki, dulu saya penonton, sekarang saya pemain. Saya bilang sama Haryo, dulu abahmu ada, saya penonton, dia pemain. Sekarang saya penonton, saya pemain, kamu penonton. Kalau Allah ridho, kamu juga bisa menjadi pemain seperti aku dan seperti abahmu, betul? Yakin. Makanya yang belum tahu kenapa tongkat ini selalu saya bawa. Ini warisan dari almarhum Ki Entus sebulan sebelum meninggal dunia. Waktu itu saya ada pengajian sama Habib Lutfi di Kabupaten Tegal. Saya baru sakit. Saya ditelepon sama Ki Entus, Gus ke Tegal, peresmian masjid sama Abah Lutfi. Akhirnya saya berangkat ke Tegal. Mantap. Aduh. Ya kalau kamu nggak kaget, aku minumnya kapan? Kan aku haus. Nyuwun sewu Bu Umi, lak bathoke kandel iki kambil apa degan? Degan. Kambil, Cuk. Kita ombe mulai silitku kereminen. Wes kopine gelasnya cilik adem. Di sini ngomong separuh. Miskin.